Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas ayat tentang metode pembelajaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 67, Surah An-Nahl ayat 125, Surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177, Surah Ibrahim ayat 24 sampai 27, Surah Yusuf ayat 3 dan 101, Surah An-Nahl ayat 75 sampai 76. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Irnia Cahaya Rachma, Dita Yuniar, Muhammad Arif Faturrahman, Riki Roisandi. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya, Irnia Cahaya Rachma. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian metode pembelajaran. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu metode dan apa itu pembelajaran. Yang pertama, metode yaitu cara atau jalan prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pembelajaran yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar agar memperoleh ilmu dan pengetahuan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan seluruh rancangan atau rencana yang telah disusun untuk proses pembelajaran dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ayat-ayat tentang metode pembelajaran. Yang pertama ada Quran Surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'shimuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Metode pembelajaran dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 67 yaitu dengan menggunakan metode penyampaian yang dimana guru adalah fasilitator bagi murid-muridnya. Penyampaian tersebut bisa berupa tingkah laku maupun menyampaikan melalui lisan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan metode pembelajaran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamul muhtadin. Metode pembelajaran Quran Surah An-Nahl ayat 125 menggunakan metode ajakan untuk mengajarkan ajaran Islam kepada yang lain dengan cara al-hikmah, al-mau'idah al-hasanah, dan al-mujadalah. Nah, yang pertama, metode pembelajaran al-hikmah adalah metode dengan mengedepankan substansi, metodologi, etika, dan estetika yang baik. Metode mau'idatul hasanah bermakna
nasihatilah mereka dengan ajaran Al-Quran. Ia juga bermakna dakwah berbasiskan ilmu dan kebenaran, bukan kekerasan. Kalau yang ketiga, metode jadal, secara harfiah jadal bermakna debat. Bagaimana memahami bahwa berdebat dengan cara yang baik? Sebagian ulama mengatakan bahwa debat dengan menunjukkan hujjat, argumentasi yang kuat. Argumentasi itu kemudian disampaikan dengan cara yang lembut. Nah, metode ini juga menunjukkan bahwa berdebat atau berdiskusi dalam hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu diperbolehkan saja dengan tujuan kebenaran, bukan untuk ketenaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 176 dan sampai 177. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun sa'a mathalan lil qaumil ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Yang artinya, dan kalau kami menghendaki sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Baik, pada Quran Surat Al-A'raf ayat 176 sampai 177 ialah menggunakan metode perumpamaan dan kisah, yang dimana metode perumpamaan ialah metode yang dijelaskan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik agar mempermudah apa yang harus disampaikan. Begitu juga kelebihan metode ini diantaranya yaitu mempermudah siswa memahami apa yang disampaikan pendidik, dan perumpamaan dapat merangsang kesan terhadap makna yang tersirat dalam perumpamaan tersebut. Kedua yaitu surat Yusuf ayat 3 dan 101. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk di antara orang-orang yang belum mengetahui. Quran Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Yang artinya, Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang solih. Dalam metode Quran Surat Yusuf ayat 3 dan 101 yang menggunakan metode kisah, yang dimana konteks pembelajaran pemberian cerita atau kisah merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan untuk membangkitkan emosional siswa, yaitu guru setidaknya menceritakan atau mengisahkan dari suatu sumber pembelajaran untuk disampaikan kepada siswanya agar siswa dapat memahami dan
dapat mencerna semua pembelajaran yang disampaikan oleh peserta didik. Metode kisah itu adalah pesan keteladanan generasi terdahulu yang disampaikan dalam suasana kebersamaan. Kisah yang disampaikan merupakan kejadian yang sebenarnya di masa lampau dan diharapkan menumbuhkan motivasi bagi peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Yaitulah metode kisah dalam Quran surat Yusuf ayat 3 dan 101. Metode kisah menurut saya ialah metode yang sangat efektif disampaikan kepada peserta didik tingkat dasar, karena peserta didik tingkat dasar masih menguri-nguri atau mencari-cari kecerdasan belajarnya. Nah, metode kisah sangat efektif kalau misal disampaikan pada peserta didik yang berada di tingkat dasar, agar dia dapat memahami setiap pembelajaran dan sangat menyimak pembelajaran tersebut, tidak membosankan. Baik, terima kasih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-24 sampai ayat ke-27, yang mana ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ayat selanjutnya, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qaror. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon-pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ayat selanjutnya, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendakinya. Adapun metode pembelajaran yang digunakan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-24 sampai ayat ke-27, yang mana di situ Allah menjelaskan dengan metode perumpamaan dan kontemplasi. Di dalam dunia pendidikan, membuat perumpamaan akan membantu memahamkan dan mengingatkan peserta didik terhadap makna perkataan, karena hati lebih mudah dilunakkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Dengan perumpamaan, sesuatu yang rasional dapat disesuaikan dengan sesuatu yang indrawi, maka tercapailah pengetahuan yang sempurna tentang sesuatu yang diumpamakannya. Dalam ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita untuk merenungi dan mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar dapat diambil hikmah dan pelajarannya. Dengan metode kontemplasi, pendidik dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kandungan ayat-ayat Allah yang memiliki kandungan maknanya yang tersirat, sehingga dapat menyampaikannya kepada peserta didiknya. Kemudian tentang Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-75 sampai ayat ke-76, yang mana di situ berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan abdam mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa marzuqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirra wa jahra hal yastawun alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Artinya,
Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat selanjutnya, وَضَرَبَallahu مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan tidak menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di... Adapun metode pembelajaran yang digunakan di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-75 sampai ayat ke-76 di sini yaitu menggunakan metode perumpamaan. Adapun manfaat metode perumpamaan dalam pengajaran antara lain yaitu mampu memberikan gambaran atau sebuah contoh yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.